Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvia Damayanti dengan NIM 2002311000251. Saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemikiran ekonomi John Maynard Keynes dalam pandangan Keynes dan klasik Adam Smith. Tugas ini dibuat untuk memenuhi UAS Sejarah Pemikiran Ekonomi yang diampu oleh Bapak Sutikno, SE, ME. Baik, yang pertama itu kita harus tahu munculnya Great Depression dan teori Keynes itu bagaimana dan pada tahun berapa. Peristiwa Great Depression pada tahun 1929 sampai dengan tahun 1933 itu membuat perekonomian di berbagai negara besar mengalami berbagai masalah. Rentan masalah ekonomi yang terjadi seperti angka pengangguran yang meningkat, output perekonomian yang berkurang drastis, serta investasi yang merosot tajam. Depresi yang berlangsung lama ini pun membuyarkan keyakinan dunia terhadap hipotesis ekonomi klasik yang beranggapan bahwa invisible hand akan bertindak secara otomatis untuk menyeimbangkan pasar. Tetapi nyatanya pada asumsi ekonomi klasik ini tidak terbukti. Dari peristiwa inilah muncul revolusi Keynes yang ditandai dari terbitnya bukunya yang berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money pada tahun 1936, karya ekonom Inggris John Maynard Keynes. Yang berbeda dengan kelompok klasik yang mendasar pada bekerjanya mekanisme pasar. Maka Keynes ini mendasarkan pada adanya campur tangan pemerintah atau visible hand dalam kegiatan ekonomi yang menyebabkan terjadinya krisis pada Amerika Serikat pada tahun 1930. Biografi singkat John Maynard Keynes. Keynes ini lahir di Cambridge dan menghadiri King College Cambridge di mana ia memperoleh gelar dalam matematika pada tahun 1905. Dia ini tetap ada 1 tahun lagi untuk belajar di bawah Alfred Marshall and Arthur Pigou. Yang beasiswa pada teori kuantitas uang menyebabkan Keynes strike pada reformasi moneter bertahun-tahun kemudian. Setelah meninggalkan Cambridge, Keynes ini mengambil posisi dengan layanan sipil di Inggris. Sementara di sana, ia mengumpulkan materi untuk buku pertamanya di bidang ekonomi, mata uang, India, dan keuangan, di mana dia menjelaskan cara kerja sistem moneter India. Dia kembali ke Cambridge pada tahun 1908 sebagai dosen. Ia bekerja dengan cepat melalui birokrasi dan pada tahun 1919 Wakil Kepala Departemen Keuangan pada Konferensi Perdamaian di Versailles. Dia mengundurkan diri karena dia pikir perjanjian Versailles itu terlalu memberatkan Jerman. Setelah mengundurkan diri, dia kembali ke Cambridge untuk melanjutkan mengajar. Keynes ini adalah seorang wartawan terkemuka dan speaker, dan salah satu Bloomsbury Group terkenal hebat sastra, termasuk Virginia Woolf dan Bertrand Russell. Pada tahun 1944, Bretton Woods Conference di mana dalam moneter internasional didirikan. Keynes adalah salah satu arsitek dari sistem pasca perang nilai tukar tetap. Dalam 20 tahun, Keynes adalah percaya pada teori kuantitas uang, atau hari ini disebut moneterisme. Tulisan-tulisannya pada topik pada dasarnya dibangun di atas prinsip-prinsip yang ia pelajari dari mentornya, Marshall and Pigou. Pada tahun 1923, ia menulis tract tentang reformasi moneter, dan kemudian ia menerbitkan Treatise on Money pada kebijakan moneter.
Melihat kebijakan utamanya adalah bahwa cara untuk menstabilkan ekonomi adalah untuk menstabilkan tingkat harga. Dan untuk melakukan itu, bank sentral pemerintah harus menurunkan suku bunga saat harga cenderung naik dan membesarkan mereka ketika harga cenderung turun. Ide Keynes mengambil perubahan dramatis, namun seperti pengangguran di Inggris yang diseret pada selama periode mencapai tingkat setinggi 20%. Keynes ini menyelidiki penyebab lain dari kesengsaraan ekonomi Inggris dan The General Theory of Employment, Interest and Money. Selanjutnya, teori ekonomi Keynesian. Yang pertama yaitu dasar filsafat teori Keynes. Inti dari ideologi Keynes ini untuk mengatasi masalah krisis ekonomi, di mana pemerintah harus melakukan lebih banyak campur tangan secara aktif dalam mengendalikan perekonomian nasional. Kegiatan produksi dan pemilihan faktor-faktor produksi masih dapat dipercayakan kepada swasta, tetapi pemerintah wajib melakukan kebijakan-kebijakan untuk mempengaruhi perekonomian. Misalnya itu dalam depresi pemerintah harus bersedia melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung dapat menyerap tenaga kerja yang tidak dapat bekerja pada swasta, walaupun hal ini dapat menyebabkan defisit dalam anggaran belanja negara. Dalam hal ini, Keynes tidak percaya pada sistem liberalisme yang mengoreksi diri sendiri untuk kembali pada posisi full employment secara dramatis. Full employment hanya dapat dicapai dengan tindakan-tindakan terencana, bukan datang dengan sendirinya. Yang kedua yaitu pasar tenaga kerja. Berbeda dengan teori klasik yang menganggap permintaan dan penawaran terhadap tenaga kerja selalu seimbang atau equilibrium karena harga-harga fleksibel, maka menurut Keynes pasar tenaga kerja jauh dari seimbang karena upah tidak pernah fleksibel, sehingga permintaan dan penawaran ini hampir tidak pernah seimbang, sehingga pengangguran itu sering terjadi. Yang ketiga yaitu pasar barang. Perbedaan pasar barang menurut Keynes dengan klasik terletak pada hukum Say bahwa permintaan sama dengan penawaran, sehingga tidak akan terjadi kelebihan atau kekurangan permintaan ataupun penawaran. Menurut Keynes, permintaan barang tidak selalu sama dengan penawaran karena tidak semua income dibelanjakan, tetapi sebagian dari pendapatan tersebut akan disimpan dalam bentuk tabungan atau saving. Tabungan tidak menambah permintaan efektif terhadap barang dan jasa kalau tidak segera diinvestasikan, sehingga akan terjadi kelebihan stok barang atau kelebihan produksi barang ataupun penawaran. Yang keempat yaitu pasar uang. Perbedaan teori klasik dan teori Keynes dalam hal uang yaitu merupakan perbedaan besar. Keynes tidak setuju dengan pendapat bahwa permintaan uang hanya ditentukan oleh kebutuhan transaksi, di mana transaksi ini dipengaruhi oleh volume barang, harga barang, dan kecepatan perputaran uang. Menurut Keynes, permintaan uang itu ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu kebutuhan transaksi, yang kedua kebutuhan untuk berjaga-jaga, dan yang terakhir yaitu kebutuhan untuk berspekulasi. Kekurangan dan kelebihan teori Keynes. Kekurangannya yaitu jika hubungan pemerintah dan swasta itu tidak akur, maka pasar yang paling menguasai adalah pemerintah, sehingga swasta menjadi tidak bisa lebih mengekspresikan kreativitasnya karena terlalu dibatasi. MPS dan I-Core tidak konstan. Proporsi penggunaan tenaga kerja dan modal tidak tetap. Harga tidak konstan, serta suku bunga berubah. Kelebihannya yaitu jika pemerintah dan swasta hubungannya baik, maka permintaan agregatnya akan tinggi, mampu mengatasi pengangguran dan ketidakmerataan pendapatan. Peran pemerintah untuk menurunkan pajak, adanya unsur pemerintah swasta,
teori ini juga mampu mengetahui gejala-gejala inflasi. Implementasi teori Keynes. Yang pertama, teori ini beranggapan bahwa asumsi-asumsi yang dilakukan oleh seseorang akan menjadi pendapatan untuk orang lain pada suatu perekonomian yang sama. Yang kedua yaitu Keynes menegaskan bahwa sektor ekonomi swasta atau pasar bebas tidak memiliki mekanisme penyeimbangan sendiri, sehingga tidak selalu menghasilkan ekonomi yang efisien. Oleh karena itu, para ekonom Keynes ini membenarkan intervensi pemerintah melalui kebijakan publik yang bertujuan mencapai ketenagakerjaan dan stabilitas harga. Yang ketiga, kebijakan publik, seperti kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter berfokus pada kontrol pemerintah terhadap ketersediaan uang. Terlalu sedikitnya uang dapat menghambat aktivitas ekonomi, sedangkan terlalu banyak uang yang beredar akan menyebabkan inflasi. Yang terakhir yaitu pemerintah. Pemerintah dipimpin oleh Bank Sentral Inggris dan Jerman, memutuskan untuk melawan inflasi dengan kebijakan moneter dan fiskal yang sangat ketat. Perbedaan filosofi ekonomi. Yang pertama, pada pandangan klasik Adam Smith. The Wealth of Nations karya Adam Smith pada tahun 1776 itu dianggap sebagai penanda dimulainya era ekonomi klasik. The Wealth of Nations menjadi berpengaruh karena telah dengan keras membuat bidang ekonomi dan berkembangnya ke dalam disiplin yang sistematis dan berdiri sendiri. Dalam dunia barat masih dibincangkan kalau ini merupakan buku paling berpengaruh dalam subjek tersebut yang pernah diterbitkan. Ketika buku tersebut menjadi manifestasi klasik melawan merkantilisme atau teori di mana cadangan besar dari logam mulia merupakan keharusan bagi suksesi ekonomi. Muncul pada tahun 1776, ada kesadaran kuat untuk perdagangan bebas baik di Inggris maupun Amerika. Perasaan baru ini telah dilahirkan dari kesusahan keadaan ekonomi dan kemiskinan yang diakibatkan oleh Perang Kemerdekaan Amerika. Filosofi ekonomi pada saat itu ialah pasar bebas yang akan mengatur dirinya sendiri jika tidak ada campur tangan dari pihak apapun. Adam Smith ini menyebutkan dengan metafora atau tangan tak terlihat yang akan menggerakkan pasar menuju keseimbangan alami mereka tanpa adanya campur tangan dari luar. Menyatakan bahwa pasar bebas mengatur dirinya sendiri jika tidak ada campur tangan dari pihak apapun. Yang kedua yaitu menurut pandangan Keynes atau John Maynard Keynes. Menurut Keynes ini, situasi makro suatu perekonomian ditentukan oleh apa yang terjadi dengan permintaan agregat masyarakat. Apabila permintaan agregat melebihi penawaran agregat atau output yang dihasilkan dalam periode tersebut, maka akan terjadi situasi kekurangan produksi. Pada periode berikutnya, output akan naik atau harga akan naik. Atau keduanya terjadi. Pada periode berikutnya, output akan naik, atau keduanya terjadi bersama-sama. Apabila permintaan agregat naik, maka situasi kelebihan produksi akan terjadi. Pada periode berikutnya, output akan turun, atau harga akan turun, atau keduanya terjadi bersama-sama. Inti dari kebijakan makro Keynes yaitu bagaimana pemerintah dapat mempengaruhi permintaan agregat. Dengan demikian mempengaruhi situasi makro agar mendekati posisi full employment. Keynes ini menyatakan bahwa mekanisme pasar bebas tidak secara otomatis menciptakan stabilitas dan keseimbangan ekonomi. Karena adanya kekakuan dalam berbagai sektor ekonomi, oleh sebab itu, untuk menciptakan stabilitas dan keseimbangan ekonomi diperlukan peranan pemerintah, atau perlu adanya campur tangan pemerintah yang aktif. Perbedaan nilai ekonomi yang diharapkan. Yang pertama yaitu menurut pandangan Keynes.
Mengatasi masalah krisis ekonomi, pemerintah harus melakukan lebih banyak campur tangan secara aktif dalam mengendalikan perekonomian nasional. Kegiatan produksi dan pemilikan faktor-faktor produksi masih dapat dipercayakan kepada swasta. Tetapi pemerintah wajib melakukan kebijakan-kebijakan untuk mempengaruhi perekonomian. Misalnya dalam masa depresi, pemerintah harus bersedia melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung dapat menyerap tenaga kerja yang tidak dapat bekerja pada swasta. Walaupun hal ini dapat menyebabkan defisit dalam anggaran belanja negara. Dalam hal ini, Keynes tidak percaya pada sistem liberalisme yang mengoreksi diri. Keynes menyatakan bahwa mekanisme pasar bebas tidak secara otomatis menciptakan stabilitas dan keseimbangan ekonomi, karena adanya kekakuan dalam berbagai sektor ekonomi. Oleh sebab itu, untuk menciptakan stabilitas dan keseimbangan ekonomi, diperlukan peranan pemerintah secara aktif atau government intervention yang meliputi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Yang kedua, menurut pandangan klasik Adam Smith, selain pemikiran Smith tentang pertumbuhan ekonomi, pemikiran Smith lainnya yaitu tentang mikroekonomi. Salah satunya adalah tentang teori nilai, yaitu teori biaya produksi. Walaupun semula menggunakan teori nilai tenaga kerja, barang mempunyai nilai guna dan nilai tukar. Ongkos produksi menentukan harga relatif barang, sehingga tercipta dua macam harga, yakni harga alamiah dan harga pasar. Dalam jangka panjang, harga pasar akan cenderung menyamai harga alamiah. Dan dengan teori tersebut timbul konsep paradoks tentang nilai. Smith mengembangkan ilmu ekonomi yang begitu kuat dengan terfokus pada konsep invisible hand atau tangan tidak terlihat, yang menurutnya menciptakan kemakmuran dan bagaimana faktor-faktor produksi akan menciptakan lebih banyak kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk mengumpulkan kekayaan. Peran tuan tanah, buruh, dan kapitalis dalam menciptakan nilai tidak terlalu dibahas dalam bukunya, namun isinya begitu kritis. Perbedaan instrumen kebijakan yang digunakan. Yang pertama, menurut pandangan Keynes, John Maynard Keynes. Keynes juga berpendapat mengenai pentingnya suatu negara untuk terlibat dalam organisasi ekonomi dan perdagangan internasional, seperti International Monetary Fund, IMF, dan World Bank. Hal tersebut bagi Keynes dianggap menguntungkan negara karena dengan keterlibatan suatu negara dalam organisasi tersebut dapat membantu secara langsung perekonomian yang bersangkutan jika suatu negara mengalami krisis. Oleh sebab itu, tidak heran bahwa Keynes juga merupakan salah satu ekonom yang setuju terhadap pembentukan sistem moneter global, yakni Bretton Woods System. Sistem inilah yang kemudian membawa perubahan besar bagi kondisi dan sistem perekonomian dunia. Selain itu, Keynes juga menyarankan akan adanya kebijakan pendapatan atau income policy. Hal tersebut kemudian dihubungkan pada upaya negara untuk mencapai kondisi full employment. Hal tersebut disebutkan oleh Keynes dapat dilakukan melalui perubahan status perubahan swasta menjadi suatu perusahaan atas nama negara. Di sini dapat dilihat bahwa Keynes ini mendukung penuh otoritas negara dan pemerintahan dalam mengatur ekonomi di negaranya. Yang kedua yaitu menurut pandangan klasik Adam Smith. Ditinjau dari segi kebijakan ekonomi, berarti pemerintah tidak perlu melakukan campur tangan atau intervensi apapun. Kalau terjadi resesi ataupun depresi, GDP di sini akan menurun dan terjadi pengangguran. Kita cukup menunggu saja sampai perekonomian tersebut melakukan proses penyesuaian dan keadaan keseimbangan pasti akan kembali terjadi. Atau dalam pasar tenaga kerja, kaum klasik menganggap bahwa di pasar tenaga kerja seperti halnya di pasar barang, apabila harga tenaga kerja, upah,
cukup fleksibel, maka permintaan tenaga kerja selalu seimbang dengan penawaran tenaga kerja. Menurut definisi, tidak ada kemungkinan timbulnya pengangguran sukarela. Artinya, pada tingkat upah real yang akan berlaku di pasar tenaga kerja, semua orang yang bersedia bekerja pada tingkat upah tersebut akan memperoleh pekerjaan. Penekanan lainnya terhadap hukum Say, yaitu penawaran menciptakan permintaan sendiri, yang artinya produksi agregat akan menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membiayai semua pengeluaran yang dihasilkan. Berbeda dengan Keynes yang menyatakan bahwa harus ada penghematan, pengeluaran uang, ataupun pemakaian instrumen pembiayaan lainnya. Persamaan aliran Keynes, John Maynard Keynes, dan aliran klasik Adam Smith dari ketiga aspek tadi, yaitu meliputi filosofi ekonomi, nilai ekonomi yang diharapkan, instrumen kebijakan yang digunakan, yaitu persamaan Keynes dan klasik tentang pasar bebas. Dalam hal perdagangan internasional, Smith ini membela perdagangan bebas dan pasar bebas, sehingga pandangan kebebasan alamiahnya dan pendapatan tentang sistem usaha bebas yang kompetitif dan yang mengatur diri sendiri dan pemerintahan yang terbatas. Dalam paparannya tersebut, dia meyakinkan tentang kebebasan ekonomi akan membantu membebaskan dunia dari merkantilisme dan intervensi negara yang berlebihan, sehingga banyak orang mengatakan bahwa tanpa rintisannya tersebut, bisa saja revolusi industri macet dan berjalan sangat lambat. Dan tujuan dari pemikiran ekonomi John Maynard Keynes dalam aliran Keynes dan klasik Adam Smith ini sama-sama memiliki tujuan untuk kesejahteraan ekonomi dalam berbagai pendapat mengatasi masalah Great Depression. Kesimpulannya yaitu indikator penting pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara dapat meningkatkan distribusi pendapatan yang baik, semakin merata. Pertumbuhan ekonomi juga penting untuk mempersiapkan ekonomi menjadi tahapan kemajuan selanjutnya. Kesempatan kerja, produktivitas, serta distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat dikatakan semakin sejahtera apabila output per kapita meningkat. Inti dari kebijakan makro Keynes adalah bagaimana pemerintah dapat mempengaruhi permintaan agregat, dengan demikian mempengaruhi situasi makro, agar mendekati posisi full employment. Keynes ini menyatakan bahwa mekanisme pasar bebas tidak secara otomatis menciptakan stabilitas dan keseimbangan ekonomi, karena adanya kekakuan dalam berbagai sektor ekonomi. Oleh sebab itu, untuk menciptakan stabilitas dan keseimbangan ekonomi diperlukan peranan pemerintah, atau perlu adanya campur tangan pemerintah yang aktif. Sedangkan menurut pandangan klasik yang dikemukakan oleh Adam Smith, ekonomi pada saat itu ialah pasar bebas yang akan mengatur dirinya sendiri jika tidak ada campur tangan baik dari pihak apapun. Adam Smith menyebutnya dengan metafora atau tangan tidak terlihat yang akan menggerakkan pasar menuju keseimbangan alami mereka tanpa adanya campur tangan dari luar. Baik, itulah paparan materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.